Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan berangkat umroh, terutama yang udah daftar. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, jamaah salat subuh Masjid Jami Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan kita berjamaah senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk menginjak rumahnya yang mulia, bersimpuh menjatuhkan pala yang paling mulia di tempat yang paling rendah, yaitu sujud, yang tentunya ini satu nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita mendengar, kalau kita melihat berita duka di mana-mana, di medsos, dan hampir setiap gang selalu ada bendera kuning, sirine ambulans selalu kita dengar di setiap kita berjalan. Ternyata mereka adalah saudara-saudara kita, tetangga kita yang usianya jauh lebih muda dari kita. Mereka sehat, tidak berpenyakit, tapi Allah menghendaki mereka lebih awal menghadap Allah. Sedangkan kita usia sudah mulai tidak muda, sakit sudah mulai akrab, tapi Allah masih mengizinkan kita untuk berada di masjid ini. Mudah-mudahan ini nikmat yang harus kita syukuri dengan kita lebih meningkatkan diri dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ring salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang masih hidup dengan sholawat menjadikan ampunan dosa kita, dan insya Allah kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini Kitab Riyadhus Shalihin kita akan membahas tentang mau'izatu 'indal qabri, nasihat di saat kita berada di makam kubur saudara-saudara kita. Hadirin yang berbahagia, pergantian tahun 2023 sudah berjalan 3 pekan. Kemudian kita sekarang sudah berada di penghujung Jumadil Akhir atau Jumadal Akhirah. Ini artinya tinggal menghitung hari kita masuk bulan Rajab. Kalau sudah bulan Rajab berarti hitungannya sebulan lagi bulan Sya'ban. Udah Sya'ban berarti Ramadan, masuk Ramadan lagi. Kayaknya lebaran kemarin baju belum kepake semua. Kayaknya baru kemarin kita ke Tanah Abang, baru kemarin kita bikin ketupat. Sebulan lagi masuk Sya'ban, dikit lagi Ramadan. Di dalam kitab Madza fi Sya'ban ditulis oleh Syekh Muhammad Alawi bin Habsyi al-Maliki. Di situ dikatakan Sya'ban takdirul ikmar. Jadi nama lain dari Sya'ban takdirul ikmar, yaitu penentu matinya seseorang per tahun adalah di Sya'ban. Jadi catatan orang meninggal per tahun di Sya'ban, Pak. Nah, Sya'ban kemarin sudah dicatat dan sekarang sudah di penghujung nih,
dikit lagi masuk Sya'ban. Makanya sering saya bilang kematian menjelang akhir, mau Sya'ban, yaitu Rajab, Jumadil Akhir, seperti itu. Makanya ibarat kata pemerintahan lagi ngabisin anggaran. Makanya Desember itu semua proposal keluar semua, gorong-gorong aspal, karena Desember menghabiskan anggaran. Nah pun sama, Allah juga lagi ngabisin catatan kematian. Makanya hampir setiap hari kita dengar berita mati di medsos, dan bahkan antara janur kuning dengan bendera kuning itu sejaran seluruh hampir setiap gang ada. Nah, sisa-sisa catatan kemarin, apakah catatan itu ada nama kita? Hati-hati nih Pak. Di ujung ini takutnya bapak-bapak ada catatannya. Gitu. Apakah kita termasuk tahun ini dan berada di penghujung catatan Sya'ban kemarin? Atau barangkali kita berada di catatan tahun berikutnya, Sya'ban besok. Makanya ulama-ulama Hijaz ya mengamalkan Yasin 3 kali. Salah satu minta Yasin yang di antara 3 itu panjang umur, supaya tidak dicatat Sya'ban itu buat matinya kita di tahun itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dengan pergantian tahun, ya, penggeseran waktu? Tidak lain kata Allah di dalam surah Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap jiwa harus mengevaluasi dirinya untuk persiapan besok akhirat yang diawali dengan kematian. Bahkan Abu Bakar melakukan statement. Apa statementnya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita. Tahun kemarin sholat subuh kita bagaimana? Tahun kemarin sedekah kita, kebaikan kita bagaimana? Apakah lebih buruk atau lebih baik dari sebelum-sebelumnya? Evaluasi. Dengan istri kita lebih sayang apa lebih ganas? Sama anak lebih peduli atau cuek? Evaluasi. Dan salah satu paling efektif adalah evaluasi usia kita, Pak. Makanya kata Nabi, usia manusia berapa maksimalnya, Pak? 63, 60. Berapa Pak umur? Kadang-kadang udah tua masih kelihatan muda aja udah jiwanya, ya masih nyawer. Masih goyang. Padahal umur udah nggak tua. Berapa Pak usia manusia maksimal? Berapa? 70. Yakin? Kata Nabi, umur umatku i'maru ummati ma baina sittin illa sab'in. Umur umatku estimasinya antara 60 sampai 70. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, wa aqaluhum man yazuzu zalika, dan sedikit yang mencapai usia 70 atau lebih 70, paling sedikit Pak. Coba berita kematian kemarin rata-rata berapa umurnya? Di bawah 70 Pak. Ada yang 118. Iya, jarang. Orang tua ya. Iya, orang tua. 118 tahun. Iya. Kalau sekarang usia 60 udah kelihatan 110. Jadi wajahnya
Baru 60 tapi kelihatan 170. Ya Pak. Jadi antara 60 sampai 70, wa aqalluhum man yajuzu zalika, sedikit yang melewati batas itu. Sekarang aja 60 yang sering dipegang pinggang, betis. Makan udah maunya yang lembek-lembek, yang keras udah dihindari. Makan kacang nunggu sebulan baru halus. Gigi udah mulai permisi ya. Iya. Nah, kita ambil rentan usia 63 tahun. Kalau 70 kayaknya berat ya. 60 aja udah capek kita. Nah, 70 udah berat. Sekarang kita ambil estimasi usianya Rasulullah 63 tahun. Kalau hari ini usia kita 40 tahun, berarti sisa hidup kita, sisa kebaikan kita cuma 23 tahun. Itu yang usianya sekarang 40 tahun. Jadi ada sisa 23 tahun berbuat baik, kasih sayang sama anak, bermesraan dengan pasangan, jamaah sholat subuh, berbuat baik sesama, gotong royong, silaturahmi, 23 tahun. Lama dikit Pak? Dikit. Itu yang 40 tahun. Nah sekarang yang sekarang 50. Berarti sisa waktunya berapa? 13 tahun. Kalau sekarang 2023 berarti tahun berapa Pak? Pernah ngitung begitu nggak kita? Kita tinggal 13 tahun hidup, sholat berat, jamaah males, silaturahmi ogah, yang ada sibuk mulu. Padahal hidupnya tinggal 13 tahun. Kerjaannya gibah, namimah, ngeritik orang, sodakoh nggak mau, gotong royong ogah, denger azan mual, ngelihat orang sholawat muntah, ngelihat orang sholat jamaah pingsan. Padahal umurnya tinggal 13 tahun. Itu yang 50 tahun. Kalau yang 55 8 tahun. Tulis Pak di situ tuh di kamar kita, umur tinggal 8 tahun. 76 gimana? Offset. 76 itu luar biasa, nikmat dari Allah, dan itu orang yang istimewa. Kenapa? Aqalluhum man yazuzu zalika, jarang yang mencapai 76. Bapak berapa umur? 76. Coba itu. Tinggal berapa hari. Luar biasa. Kata Nabi sampai 70, ini 70. Kira-kira yang 40 mencapai nggak sampai 76? Selamat ya, selamat. Dari nol lagi gitu. Kenapa? Bapak bisa sampai 76. Umumnya orang yang sampai mencapai 76 orang yang masa bodoh, orang yang cuek, sesuatu senyum aja, tuh orang yang banyak. Makanya saya bilang, yang sering saya katakan, orang yang usia tua itu sakitnya bukan karena makanan, pola pikir. Beda anak kecil itu sakitnya pola makan. Kenapa? Karena makannya nggak beraturan. Anak kecil pagi-pagi udah nyari es krim. Kalau usia 76, kira-kira pagi-pagi nyari es krim nggak? Nggak mungkin minum es. Yang dia cari apa? Nasi uduk, bubur, betul nggak? Tapi anak kecil pasti yang dicari es krim. Siang udah minum es lagi, pola makannya sakit.
Tapi usia segini bukan pola makan, pola pikir. Ngelihat mantu nganggur, mikirin. Ngelihat tetangga mobilnya baru lagi, pikirin. Akhirnya mikirin tetangga, nggak doyan makan. Nggak doyan makan, kena lambung. Udah kena lambung, akhirnya diabetes. Akhirnya apa? Sakit, mikirin tetangga. Makanya enjoy, Pak. Coba Pak, yang panjang umurnya. Orang enjoy, nggak ada yang serius. Yang serius tuh pendek-pendek umurnya, Pak. Serius. Makanya ada zikir, ada selawat, terapi. Untuk apa? Mengheningkan hati. Makanya ada tasawuf. Menjauhkan dari ramainya dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang 55. Berarti yang 60. 3 tahun, sekarang 2023. Berarti 2026, Pak. Masih ngerasain presiden baru. Iya. Kalau kita sering mengevaluasi ini, insya Allah tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena manusia punya angan-angan. Kalau yang masih di dunia, angan-angannya pasti tentang urusan dunia. Yang sudah punya jabatan pengen ningkat jabatannya. Yang sudah punya harta pengen banyak hartanya. Yang sudah punya pasangan hidup pengen banyak lagi pasangannya. Kalau angan-angan dunia ketika tidak teraih, masih ada kesempatan untuk diraih. Yang penting dia ikhtiar yang kuat, dapat ridho dari Allah. Tapi ada orang yang punya angan-angan, tidak bisa lagi angan-angan itu terrealisasi karena terputus dengan penyebab kematian. Itulah orang yang meninggal dunia. Emang orang yang sudah meninggal dunia punya angan-angan? Iya. Apa angan-angannya orang yang meninggal dunia? Orang yang dulu di dunia tidak memberikan ataupun melakukan perbuatan baik ketika diberi kesempatan sama Allah. Salah satu contohnya adalah misalnya sodakoh dan beramal soleh. Makanya setiap kali kita mendengar nasihat tentang sodakoh, pahala sodakoh, cuek. Kenapa? Karena kita berada di dunia nyata. Sedangkan pahala sodakoh yang ada di dalam kubur, nikmat kubur hasil dari sodakoh, itu cuma cerita, makanya diabaikan. Ketika berbicara tentang surga, mereka abaikan. Kenapa? Karena surga masih bentuk cerita, karena kita masih berada di dunia nyata. Ketika berbicara tentang siksa kubur, tentang azab kubur, tentang neraka, kita cuek. Kenapa? Karena kita berada di dunia nyata. Surga, neraka, siksa kubur masih dalam bentuk cerita. Tapi bagi saudara kita yang kemarin dipanggil oleh Allah, maka sedekah pahalanya mulai nyata, dunia mulai cerita. Makanya kita salut kepada para sahabat, cuma diceritain doang luar biasa motivasi ibadahnya. Mana salah satu contohnya? Abdurrahman bin Auf, yang sering saya katakan sahabat Nabi yang paling kaya, yang kekayaannya tidak bisa terhitung. Tidak ada yang mampu menandingi beliau. Abdurrahman bin Auf kalau masuk surga belakangan, stres Pak ya. Dibilang masuk surga belakangan, stres sahabat. Kira-kira kalau kita dibilang begitu stres apa? Diceritain neraka tuh, siksa kubur, masa bodoh. Abdurrahman bin Auf diceritain tentang masuk surganya belakangan, padahal urutan ke-8. Urutannya doang, dia urutan ke belakang, padahal masuk surga. Stres sampai dia cita-citanya pengen miskin.
bahwa dia masuk surga belakangan kita jadi miskin. Emang kenapa kalau saya belakangan masuk surga? Ente kaya. Orang kaya biasanya hisabannya lamaan. Kayak orang pergi kemana? Ke mall, Pudyasari, ke Matahari. Biasanya kalau trolinya penuh lama nggak dikasih. Lama apa dikasih? Kenapa? Banyak yang dibeli, interogasi satu-satu. Coba kalau bapak trolinya kosong, lama nggak dikasih. Lama-lama kalau dari dempak atau nggak kasih, diinterogasi sampai beliau pengen jadi miskin. Padahal masuk surganya urutan ke-8 dari 8 sahabat. Stres. Hari ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang meninggal punya anak-anak. Mana anaknya? Di dalam surah Al-Ankabut surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut qala ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu wa kunna minas sholihin. Orang ketika sudah meninggal dunia minta izin supaya dipanjangkan kemudian dikembalikan lagi hidupnya 1 menit aja, maka dia bilang apa? Pak sodako, saya pengen sodako, saya pengen hidup orang soleh. Kenapa? Karena dia baru lihat ternyata nikmat sodako, nikmat ibadah beramal soleh terasa saat itu. Perlahan-lahan semua mulai terbukti. Sekarang sholat jamaah nggak bernilai. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia. Tapi bagi mereka yang sudah dikubur, rasanya pengen kembali lagi kalau bisa hampir setiap hari dia sholat berjamaah, karena dia tahu pahalanya sholat berjamaah. Kemudian ada lagi Pak, orang yang sudah masuk surga pengen kembali lagi ke dunia, sedangkan kita pengen masuk surga. Dia udah masuk surga pengen balik lagi. Padahal itu surga nikmatnya luar biasa. Apa aja ada. Bidadarinya luar biasa. Yang bahannya melayani kita. Yang gak pernah menstruasi. Suci sepanjang masa. Tapi dia pengen kembali lagi ke dunia. Siapakah dia? Orang yang mati syahid. Ma ahadun yadkhulul jannah ayyarji'a ila dunya illa syahidun. Tidak ada satupun orang yang mau masuk surga kemudian setelah masuk surga pengen kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna ayyarji'a ila dunya fayuktala asra maratin lima yaro minal karomah. Jadi dia masuk surga melihat kenikmatan tentang syahid sampai dia pengen kembali lagi ke dunia, pengen disayat-sayat dengan pedang sebanyak 10 kali sayatan, saking dia udah tahu rasanya manfaat dan hikmah karomah dari mati syahid. Udah masuk surga pengen balik lagi ke dunia, pengen ditancepin tuh sama pedang berkali-kali, saking dia tahu rasa nikmatnya mati syahid, berangan-angan pengen kembali lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang soleh itu kalau mau mati pengen segera buru-buru diantar ke kubur. Makanya dari hadis ini mengurus jenazah disegerakan. Mana hadisnya? Idza wudi'at al-janazah, ketika jenazah itu disimpan di atas keranda, ihtamala ar-rijalu ala a'naqihim, kemudian keranda itu ditaruh di punggung atau di pundaknya orang-orang yang ada di situ, mau digotong. In kanat sholihah, kalau orang itu orang baik, qalat, maka dia berkata, qaddimuni
qaddimuni, cepet antar saya ke kubur, cepetan, jangan tunggu lama-lama. Hujan, biarin hujan juga. Kenapa? Karena raudhah min riyadil jinan sudah terpampang dalam dirinya. Pengen buru-buru, Pak. Kayak orang merantau. Orang merantau pengen buru-buru pulang kampung karena setiap kali dia ngirim duit, uangnya buat dibangun istana di kampungnya. Begitu istananya jadi, kemudian dipoto, dikirim fotonya ke Jakarta, dia lihat sudah jadi, megahnya luar biasa. Kira-kira orang ini buru-buru pengen pulang kampung nggak? Segera, Pak. Luar biasa. Beda sama orang yang habis kabur dari penjara ketangkep. Pengen buru-buru kembali nggak? Nggak mau. Wa in kana ghayra sholih, orang itu nggak soleh, nggak baik. Qalat, maka dia berkata, ya wailaha aina tadhhabuni, celaka, saya mau dibawa kemana? Nggak mau dia dibawa. Kenapa? Hufratan min hufarin niron, lubang dari lubang neraka terpampang sama dia. Nggak mau dibawa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang segera dibawa ke kubur. Mau, Pak? Mau segera dibawa ke kubur? Mau? Udah 76. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dengan mau'izatul hasanah indal qabri ini meningkatkan nilai takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi an Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janajatin fi baqi'il gharqad. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika mereka berada di makam Baqi, Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mendekati mereka. Faqa'ada, kemudian duduk Rasulullah. Wa qa'adna haulahu, kemudian Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain duduk di sekitar Nabi. Wa ma'ahu mikhsaratun, Rasul megang cangkang kayu di depan kuburan. Panakasa, kemudian beliau menekan-nekan kayu itu. Yankusu, kemudian mengorek-ngoreknya. Bimikhsaratihi, dengan cangkang kayu tadi. Summa qala, kemudian beliau berkata, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Kata Nabi, tidak ada satupun di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempat duduknya di kubur, antara neraka atau surga. Jadi udah ditentu itu, Pak. Itu udah ditentu itu. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin. Jadi memang begitu doanya, karena hadis Nabi mengatakan bahwa tempat duduk kita di kubur itu sudah ditentukan, surga apa neraka. Bukan berarti dia begitu masuk ke kubur sudah masuk surga, begitu masuk kubur udah masuk neraka. Bukan, suasana kondisinya udah seperti di surga atau di neraka. Makanya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surga. Kalau kita berada di taman masjid, udah ada suasana aroma masjidnya. Kalau kita berada di taman yang indah, taman istana, itu kesannya kita sudah ada berada di istana. Pun sama di dalam kubur. Ketika kita ditentukan tempat duduknya adalah surga, suasana di kubur itu udah laksana seperti di surga. Raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surga. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, afala natkilu ala kitabina, apakah kita tidak
berikhtiar memohon untuk bisa berubah dari tempat duduk yang neraka menjadi surga, atau hanya sekedar tawakal pasrah diri saja? Apa kata Rasulullah? I'lam, lakukanlah amal perbuatan yang baik. Fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu, maka nanti akan ditentukan tempat duduk kita. Kalau kita baik, yang tadinya maq'aduhu finnar menjadi maq'aduhu fil jannah. Nah, ini kita masuk dalam kategori ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar supaya tempat duduk kita berubah, yang tadinya ditentukan neraka menjadi surga. Ikhtiar itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ikhtiar itu kudu kuat, ada implementasi nilai-nilai daripada sholat. Sholat itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, ada nilai-nilai yang di dalam sholat yang harus kita implementasikan dalam kehidupan. Contoh, kayak model duduk aja Pak, duduk itu ada caranya. Makanya di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adalatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di dalam bab sholat ada makruhatis sholat, ada hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan dijelaskan bukan hanya dalam sholat doang, juga di luar sholat. Mana contohnya? Salah satunya tasbih. Tahu tasbih Pak? Tasbih itu menggabungkan tangan kanan dengan tangan kiri, ini tasbih namanya. Man tawaddo'a fi baitihi, siapa orang yang berwudu di rumahnya, summa qama ilal masjid, kemudian dia berdiri pergi untuk ke masjid, la yatasabbakanna, maka jangan melakukan tasbih. Ini kita jalan nih dari rumah, wudunya kita bagusin, kemudian kita jalan begini atau begini, ini karohah, kurang baik, dibenci. Karena apa? Tasbih menyerupai Yahudi, menyerupai setan. Apalagi sudah masuk ke masjid, kan itu belum sholat Pak. Kata ulama, ketika kita sudah masuk masjid, walaupun belum sholat, kita sudah dinilai kategorinya melaksanakan sholat. Duduk yang kayak gimana yang bagus? Duduknya Jibril. Kayak gimana duduk Jibril? Duduk tahiyat akhir nih, ini Pak. Kalau kita munajat tahajud malam, duduknya duduk Jibril begini. Kalau sila gimana Pak? Kalau sila tuh kayak yang kita bapak-bapak itu, sila itu duduknya orang sombong. Dulu Pak, zaman dulu. Kenapa dikatakan duduk sila orang sombong? Duduknya raja. Raja tuh duduk begitu Pak, sila. Agak duduk itu. Dulu Pak, dulu. Kalau sekarang mah sombong agak sombong duduknya sila. Kalau memang biasa begini, naon-naon. Dulu gitu. Nggak apa-apa begitu mah, nggak usah berubah. Ada lagi duduknya para waliullah. Mana duduknya para waliullahnya Pak? Ini Pak duduk. Ini bukan duduk songong nih, bukan songong ini duduk. Yang penting tangan kita jangan tasbih. Ini makruh. Ada lagi duduknya lamunan para ulama. Ya ulama juga ngelamun Pak. Kalau kita bedanya, kalau ulama ngelamun mikirin umat. Kalau kita ngelamun mikirin istri. Listrik, token bunyi. Gimana Pak? Ini disilang nih kaki kita. Disilang. Begini. Kalau kita ngelamunnya gimana? Kalau kita ngelamunnya begini Pak nih. Ini lamunan orang kita. Kalau lama gini, mikirin. Asalkan jangan tasbih, nih nggak boleh. Nah kalau begini tadi duduk, di sela-sela kita biasa duduk, tapi kalau sholat Jumat mah jangan dilakukan Pak, makruh. Nah yang nggak boleh, gini Pak nih. Nah,
mau begini nggak boleh. Sholat Jumat begini nih, begini. Emang enak banget sholat Jumat begini, apalagi khotibnya lama. Ada cara. Ada lagi yang nggak boleh lagi, lebih songong lagi duduk. Silanya gimana? Silanya kakinya diangkat ke atas, Pak. Nah, ini paling enak duduk begini, Pak. Cuma songong. Sama orang yang lebih tua, sama ustadz, sama kiai duduk jangan begini, Pak. Kenapa? Ini kaki. Kalau kita masuk WC, yang pertama kali nginjek WC siapa? Ini kaki. Secara adab nggak boleh nih kaki diperlihatkan ke orang tua, Pak. Cuma enak emang duduk begini, Pak. Iya, kencang apalagi depan kopi sama pisang goreng. Oh, udah mantep banget nih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat duduk kita udah disiapkan. Apakah kita an-nar atau al-jannah? Maka untuk merubah an-nar menjadi al-jannah, kita ikhtiar dengan melakukan sholat berjamaah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mengurus penguburan, begitu jenazah dimasukin ke dalam liang lahat, apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan babu du'a lil mayyit ba'da dafnihi wal qu'ud inda qabrihi sa'atan lid du'a lahu wal istighfar wal qiraah. Bab doa buat si mayit pasca dikubur dan duduk sejenak di dekat kuburan, kemudian dia berdoa dan beristighfar sambil baca Quran. Hadisnya mana? Wa an Abi Umar wakila Abu Abdullah, dari Abu Umar dikatakan dari Abdullah, kemudian dikatakan Abu Laili Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, sahabat Nabi Utsman bin Affan berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza furiqa, apabila selesai min dafnil mayyiti, mengubur mayit, waqafa alaihi, beliau berhenti sejenak, waqala istaghfiru li ahikum wasalu lahu al-tasbita, memintalah ampun buat saudaramu yang sedang di dalam ini, kemudian memohonlah ketenangan hati. Kenapa kita harus beristighfar buat si mayit, berdoa buat si mayit? Fa innahul ana yus'alu, karena beliau begitu dimasukin ke dalam kubur langsung malaikat ruman datang, langsung munkar nakir datang mempertanyakan hal ihwal kehidupan waktu di dunia. Maka dengan kita memintakan ampun dan juga mendoakan beliau yang ada di dalam kubur supaya menjadi tenang. Makanya sebagian ulama dari hadis ini mentalkin mayit yang sudah dikubur sunnah. Biasa dibaca tuh, ya ahlul kubur bin anu, ada tuh doanya tuh di Majmus Syarif. Supaya apa? Diringankan dalam bertanya dari pertanyaan, emang diringankan jawaban dari pertanyaan munkar nakir. Sebelum munkar nakir ada malaikat namanya Ruman di dalam kitab Taqiyul Ahbar. Ngapain malaikat Ruman? Memerintahkan kita mencatat amal perbuatan kita selama di dunia. Catat amal kamu sepanjang hidup kamu. Enggak ada bukunya, kafan kamu sobek. Enggak ada pulpennya, jari kamu. Enggak ada tintanya, air liur kamu. Tulis, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci, tangan kita yang menjadi saksi, kaki-kaki kita yang menjadi saksi. Mereka bertanya, semua dicatatin amal perbuatan kita. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bekas-bekas amal kita duduk di sandaran-sandaran masjid, di tempat pengajian, dicatat semua. Jadi ketika orang dimakamkan
kita doakan istighfar dan bacain Al-Quran minimal Al-Ikhlas, Falak, Binas. Maka dari hadis ini Imam Syafi'i ya, beristihad boleh orang yang meninggal dunia dikhotamkan Al-Quran. Biasanya kan ada tuh ya, dia bayar orang khotam Quran, berapa orang di situ setiap hari dibacain Quran 1 juz sampai khotam. Bagi mereka yang punya kelebihan rizki dari hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita muhasabah dengan kondisi situasi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini berupa umur, kita mulai perbaikan diri perlahan-lahan. Ibadah kita mulai diperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tentunya ada evaluasi diri, perubahan dalam perilaku, ucapan, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita telah menjalankan materi bagus untuk kita bersama. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau menambahkan, silakan. Kalau kematian mah jarang yang nanya biasanya. Kalau ya silakan. Apabila orang yang sudah meninggal itu sebaik kan ada hitungan 3 hari, 7 hari, 20 hari. Itu sebaiknya dibacakan ayat dari Quran, ayat tertentu atau suatu apa gitu. Soalnya ada yang bilang lebih baik dibacakan Al-Ikhlas, ada yang bilang surat Yasin. Baik. Kalau berkaitan dari Al-Quran dan hadis, tidak ditentukan surat apa, ayat berapa yang harus dibaca. Mau Yasin, mau Al-Ikhlas, silakan. Cuma ada konstruksi ya, set plan yang dibangun oleh ulama. Kenapa yang dipilihnya surah Yasin? Seperti nisfu Sa'ban. Kenapa dipilihnya Yasin nggak Al-Baqarah begitu? Yasin selalu. Karena ada hadis menyatakan begini. Setiap sesuatu ada hatinya. Dan hatinya Quran adalah Yasin. Jadi arti daripada Quran adalah Yasin. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik. Jadi diambil yang terbaik hatinya. Maka dipilihlah ya Yasin. Dan fadilah baca Yasin itu luar biasa. Gitu. Contohnya baca Yasin kok malam Jumat, enggak malam-malam yang lain. Silakan baca Yasin setiap malam. Cuma malam Jumat itu Sayyidul Ayam yang terbaik, maka dipilihlah malam Jumat. Gitu. Kayak kita milih jodoh, perempuan sama. Dari Sabang sampai Merauke rasanya sama. Sama enggak, Pak? Sama. Tapi kenapa kita pilih yang terbaik menurut kita? Gitu. Jadi tidak ada ini harus baca Yasin, baca Ikhlas. Silakan misalnya. Kalau misalnya nggak bisa baca Yasin, Al-Ikhlas. Itu udah cukup. Itu. Gitu, Pak. Ya. Cukup, Pak. Satu lagi, Pak. Silakan, Mas Bro. Pak, singkat aja, Pak. Kemana kita setelah meninggal? Kemudian seperti apa kondisi alamnya di sana? Oke. Luar
Luar biasa pertanyaan. Saya belum mati nih. Pertanyaannya, roh kalau sudah meninggal kemana dan bagaimana situasinya, begitu ya? Jadi gini Pak, ada orang soleh, ada orang toleh. Kalau orang soleh, ya, itu baru dicabutnya saja, itu ibarat laksana air yang ada di daun talas. Begitu gampangnya, ya. Husnul khotimah. Kenapa? Karena tempatnya sudah terlihat, sehingga begitu mudahnya dicabutnya ruhnya. Walaupun mudah, tapi sakit luar biasa. Lantas setelahnya meninggal bagaimana? Kalau merujuk di dalam kitab Syaratus Sudur, Syekh Imam As-Suyuti, sebelum dia diangkat ke dalam langit, jadi begitu dicabut ruhnya, maaf, si ruh itu menyaksikan jasad, menyaksikan jasad. Di dalam satu keterangan hadis Aisyah itu istri yang luar biasa. Ketika Rasulullah duduk di pangkuan Aisyah, tiba-tiba beliau tertidur lelap. Aisyah karena wanita solehah nggak berani bangunin Rasulullah. Cuma begitu lagi Rasulullah tidur di pangkuannya, ngelihat janggutnya beruban. Ubannya nggak banyak, beberapa lembar. Ada yang bilang 9 lembar, ada yang bilang 7 lembar. Aisyah tiba-tiba meneteskan air mata, Pak. Sampai air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah pun bangun. Bayangin, perempuan mana yang model begitu? Ngelihat uban lakinya cuma 7 lembar, nangis. Istri kita, Pak, ubannya kita udah banyak banget. Nangis gak istri kita? Yang ada dibully, Pak, kita. Nangis sampai Rasulullah terkejut bangun. Aisyah, what happened? Ada apa? Luar biasa. Satu tetesan air mata membikin was-was dan terkejutnya Rasulullah. Kalau bapak-bapak ngelihat tetesan air mata istri kita, setetes, jangankan setetes, ngerung-gerung, cuek aja, Pak. Ya, pakai nangis gitu. Hah? Cuek ya? Diem no. Berisik. Aisyah, kunaon? Ayah naon? Ada apa? Enggak Rasulullah. Cepetan ceritain. Akhirnya berceritalah Aisyah. Wahai Rasulullah, ketika engkau tidur aku lihat ada 7 lembar janggutmu uban. Itu tandanya sedikit lagi saya menjadi janda. Dikit lagi Hasan Husain menjadi yatim. Umatmu kehilangan engkau. Nangis. Lantas Rasulullah pun bertanya, wahai Aisyah, suasana kondisi kapan sang jenazah itu merasa sakitnya luar biasa, dahsyatnya, stresnya? Saya nggak tahu wahai Rasul, hanya engkau yang tahu. Coba ceritain. Kata Aisyah, mungkin ketika itu jenazah ya dibawa keluar sama keluarganya. Bukan itu Aisyah. Atau mungkin karena habis dicabut ruhnya. Bukan itu Aisyah. Lantas apa wahai Rasulullah? Sakit dahsyatnya jenazah ketika saat itu adalah yang memandikan masuk ke rumahnya. Berarti siapa? Amil masuk ke rumahnya. Ngapain? Perlahan-lahan cincinnya dilepas. Yang dulu dibanggakan, yang sombong dengan cincinnya, perlahan-lahan jarinya dipegang, dicabut sama yang memandikannya. Baju kebesarannya yang kemarin dibangga-banggakan, sombong, membusung dadanya, perlahan-lahan disobek sama yang memandikannya. Dan ruh itu saat itu berkata, wahai yang memandikan saya,
Tolong jangan keras-keras melucuti baju saya karena baru saja melepuh badan saya karena lepasnya ruh dari jasad saya. Jangan kau siram dengan air paling panas dan dingin karena badanku baru saja selesai merasakan sakitnya dicabutnya ruh. Nggak ada yang bisa dengar, Pak. Kalau kita bisa didengarkan kata-kata itu, kabur nggak? Kabur, Pak. Serem. Nah, kalau orang yang mukmin, yang ahli ibadah, malaikat turun dari langit, menjemput ruhnya, digelarkan yang namanya kafan dari surga, yang aroma wanginya luar biasa. Maka perlahan-lahan ruhnya diletakkan di situ. Kemudian dibawa oleh para malaikat, diteriakkan si Fulan bin Fulan, wanginya luar biasa sampai makhluk langit, para malaikat takjub. Ini siapa? Wanginya luar biasa. Ini Fulan bin Fulan ahli ibadah yang sholat subuhnya nggak pernah ketinggalan, tahajudnya nggak pernah ketinggalan, sama orang berbuat baik. Ini dia. Akhirnya dipertunjukkan di hadapan Allah, kata Allah, karena dia terciptakan dari sel tanah, kembalikan ia ke tanah. Maka berboyong-boyong malaikat menghantarkan ke kuburnya. Maka dari dalil inilah bahwa ada ruh kita di dalam kubur kita. Makanya disunahkan masuk ke makam membaca doa assalamualaikum ya daura qaumin mu'minina wa insyaallahu bikum lahikun. Kenapa kita dianjurkan, disunahkan membaca salam? Karena di situ ada penghuninya. Gak mungkin Rasulullah memerintahkan kita ngucapin salam di rumah kosong. Nah, disinilah maka ruh itu dirasakan siksanya kubur. Bahkan di dalam Al-Quran bahwa ruh si hidup dan yang si mati akan berjumpa. Kapan berjumpanya? Di saat yang hidup bermimpi, ruhnya keluar. Ada yang mengatakan rumannya keluar. Keluar, ketemu dengan siapa? Dengan yang meninggal. Ketika selesai berjumpa, maka ruh yang meninggal ditahan sama Allah, tidak lagi mungkin masuk ke jasadnya. Sedangkan yang hidup dibiarkan masuk lagi ke jasadnya, sehingga dia hidup lagi sampai ajal ditentukan. Maka disitulah ruh itu menikmati siksa kubur atau nikmat kubur. Makanya ulama berdoa, Allahumma ij'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niron. Makanya ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Doanya apa? Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masih dajjal. Orang yang ahli ibadah tidak dapat siksa kubur, makanya dia bisa keluar menemui saudaranya dengan cara bermimpi tadi, karena dia sibuk dengan kenikmatan kubur, dia tidak mendapatkan siksa kubur. Sehingga mereka berharap kiamat segera. Beda sama orang yang dapat siksa kubur. Jangan kiamat dulu, padahal siksa kubur sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu kiamat dahsyatnya melebihi daripada siksa kubur. Jadi ruh itu menikmati itu sepanjang dia ada. Beda dengan yang kafir, dibawa ke atas, baunya sengit, bau bangkai, sampai dikutuk oleh makhluk yang ada di langit. Siapa ini? Ini si Fulan bin Fulan. Maka dijatuhkan sedahsyat-dahsyatnya dari atas sampai ke bawah. Wallahu a'lam. Karena itu adalah berkaitan dengan iman. Ruh tidak bisa dijawab dengan logika, hanya dijawab dengan keimanan. Percaya atau tidak? Wallahu a'lam. Karena kita berdasarkan kepada hadis. Ibarat kata, gelas kalau sudah retak pasti tandanya hancur. Yang kemarin sudah saya bahas tentang handphone. Kalau kita ngirim handphone, ngirim pulsa, mau ngirim WhatsApp, kalau buletan terus di handphone kita, tandanya kita nggak punya pulsa. Kalau checklist 1, tandanya kita punya pulsa, cuma yang di sono belum punya pulsa. Checklist 2, tandanya WhatsApp kita sampai ke handphone dia, cuma belum dibuka. Begitu warnanya biru, berarti udah dibaca. Kenapa kita percaya? Karena ada indikasi-indikasi itu. Pun sama tentang ruh, tentang azab kubur, karena ada indikasi-indikasi itu, maka kita percaya ada siksa kubur, ada ruh, seperti itu, Pak. Untuk lebih yakinnya meninggal.
Wallahu a'lam, saya juga. Oke, cukup ya, Pak. Berkenan waktu, Bapak Ustaz ditutup dengan Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wasyadad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma musyarrifal qulubi sharif qulubana la tu'atik. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masih dajjal. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini berakhir baik kita tahu proses kita ini sama-sama dengan belajar. Maka subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi